Untuk diawali materi pada Dr. Widodo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu yang diberikan. Jadi saya sedikit sharing mengenai materi pengenalan kecerdasan. Saya pikir ini perlu untuk kita semua ketahui, sehingga kalau ada kasus-kasus tiba-tiba yang tidak, artinya tak ada nadi, tak ada nafas. Serangan jantung, saya sedikit apa yang menunjukkan sedikit teorinya. Jadi penyebabnya kenapa seorang serang jantung multifaktor. Salah satunya karena proses aterosklerosis. Aterosklerosis itu adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah seseorang menjadi sempit, tidak elastis, sehingga sewaktu-waktu bisa pecah. Nah, kalau dia pecah, retak bagian di dalam darah, terutama kalau di koroner, terjadi serangan jantung, ya. Makanya penyakitnya serangan jantung, ya. Kalau itu di permukaan itu pecah, retak, maka terjadi pembekuan darah. Nah, kalau sifatnya tidak menutup semuanya, itu parsial, ya. Nah, biasanya orang tuh keluhannya akan nyeri dada. Jadi kalau seorang merasakan nyeri dadanya itu 10 menit gak hilang, saya ingin memberitahu pada Bapak Ibu semua agar segera mencari pertolongan ke sarana kesehatan terdekat, bisa di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit, supaya tidak terjadi penanganan yang telat, ya. Nanti kan dicek rekam jantung betul-betul ada serangan jantung atau tidak nih. Nah, seseorang biasanya terjadi itu multifaktor, ya. Ada yang bisa serangan jantung itu bisa sering terjadi karena faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, seperti biasa serangan jantung itu sering terjadi pada lelaki dibanding pada perempuan. Karena pada perempuan itu ada hormon estrogen sebagai proteksi dia. Sehingga untuk serangan jantung biasanya dia terlindungi. Tetapi kalau seorang perempuan itu sudah nggak haid atau menopause, biasa serangan jantungnya antara laki-laki itu sama insiden. Terus kalau ada riwayat perempuan serangan jantung meninggal, nah turunannya artinya anaknya ada resiko itu. Nah, harapannya apa? Bagaimana kita berpola hidup sehat. Nah, sebenarnya berpola hidup sehat itu tergantung pada kita. Misalnya ada faktor yang kita bisa modifikasi. Untuk seorang gemuk, kan, nah, gemuk ini multifaktor, bisa menyebabkan diabetes, hipertensi, yang ujungnya mempercepat risiko untuk terjadi serangan jantung. Orang dengan diabetes atau hipertensi bisa 3-4 kali risiko terjadi serangan jantung dibandingkan dengan orang yang tidak ada diabetes ataupun ya, hipertensi. Nah, itu sebenarnya bisa dikelola supaya kita tak sakit gula. Bagaimana kita pola makannya tidak tinggi karbohidrat. Karbohidrat itu hanya nasi, ya, minum manis, supaya pasta, ya, ubi, kentang segala macamnya itu sumber karbo. Boleh makan itu, tapi harapannya tentu tidak berlebihan, ya. Nah, kembali lagi ke kasus tadi yang saya sampaikan. Kalau terjadi sumbatan total di arteri koroner jantung, nah itu menyebabkan orang langsung tidak bergerak, ya, tidak ada nadi dan otomatis tidak ada nafas. Kenapa? Karena jantung tidak bisa bergerak, karena tidak ada suplai darah, tidak ada suplai oksigen yang mendarai jantung. Jantung kalau tidak didarai dalam 4 menit saja, itu bisa rusak, ya. Berapa bagian jantung sudah rusak. Kalau kerusakan jantung itu terjadi sifatnya irreversible atau yang permanen, tidak bisa disembuhkan. Beda dengan otot, ya. Otot misalnya tabrakan enggak, kan, nanti dalam seminggu sembuh lagi. Tapi kalau jantung, kalau udah rusak, irreversible, dia tidak bisa diperbaiki. Jadi memang kritikal waktu sangat menentukan. Pertolongan kalau orang terjadi serangan jantung itu sangat menentukan. Semakin cepat pemberian bantuan hidup dasar, ada kemungkinan yang harapan hidup kembali itu ada. Tetapi memang
masalah hidup dan meninggal itu memang urusan Allah. Tapi kita sebagai manusia, kalau kita ada ya ilmu seperti ini ya bisa kita praktekkan. Bahwa tidak perlu khawatir. Kenapa? Orang yang memberi bantuan pada kondisi tidak sadar itu di dunia ada namanya Samaritan Law. Boleh searching di internet Samaritan Law itu, law hukum kan, hukum Samaritan itu, yaitu ketika seseorang memberi bantuan pada orang yang mengalami seperti ini tidak sadarkan diri itu dilindungi. Jadi tidak ada menuntut segala macamnya, tidak ada. Ya. Sebenarnya ilmu bantuan hidup dasar ini kalau di luar negeri itu sejak SD bahkan TK sudah dilakukan. Jadi gurunya itu sudah diajarkan lagi medis sehingga kemudian dia menurunkan ilmu itu ke anak didiknya SD, SMP, SMA. Kalau di negara kita ya itulah agak kita maklumi ya karena keterbatasan. Sebenarnya kan di sini ada internet ya, ada dokter lain yang bisa berbagi ilmu ya, yang saya pikir sih bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya kita menghadapi ya, mungkin ingat ya berapa tahun kemarin ya ada pertandingan bulu tangkis di Jogja, pemain Cina gitu ya lagi main, tiba-tiba terjatuh tidak bergerak. Mungkin juga Bapak Ibu pernah nengok ya, tengoknya di internet ya, pemain bola tiba-tiba tidak bergerak, jatuh tidak bergerak. Dan kondisi itu bukan hanya di olahraga, di sekeliling kita bisa terjadi. Saya bilang, makan lontong kita misalnya di suatu kedai kan, makan, tiba-tiba di depan kita jatuh, tidak bergerak. Ya, itu pada saat itu critical time, sangat menentukan. Ya, jadi lagi serangan jantung itu kalau lambat penanganannya ya hopeless lah, artinya nggak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Ya, kayak kita bisa lihat waktu kejadian apa yang bulu tangkis Cina meninggal di lapangan itu, apa yang diberikan panitianya digoyang, ya nggak ada respon. Sementara jantungnya tidak bergerak. Nah inilah ilmu bantuan hidup dasar ini bagaimana merangsang jantung itu supaya berkontraksi lagi, supaya bergerak lagi. Masih ada harapan itu. Meskipun semuanya memang sebenarnya dari Allah yang menentukan. Tetapi pengalaman saya selama bulan tahun ini, seperti karena saya kerja di Dubai, itu ada pernah dua kejadian. Saya seorang yang sebenarnya sudah meninggal tapi hidup. Satu ketika kita di dalam Dubai itu kan di Cyprus atau di Pertamina sekarang itu ada masjid, ada juga gereja. Ada nama gereja besar di sana HKBP. Jadi jemaahnya tuh lagi sembahyang, jadi gitu kan, tiba-tiba terjatuh oleh temannya, langsung dibawa ke klinik kami yang jaraknya sekitar 3 menit sampai dan dokternya melakukan pertolongan seperti BAD hidup. Dicek betul-betul nggak ada lagi, nggak ada nafas, langsung teman melakukan bantuan hidup dasar. Nah ilmu itu nanti saya jelaskan. Hidup dikompresi dadanya beberapa saat, tiba-tiba sadar. Yang kedua kejadiannya pada pegawai kami, jadi lagi main badminton, mulai tidak nyaman dadanya. Dia pergi ke klinik kami yang jaraknya mungkin sekitar 200 meter. Lagi duduk di bed pasien, nah, lagi ditanya nih, Pak apa gulanya? Ini nggak enak dadanya, mau mual. Lagi ngomong kayak jatuh dia. Dicek nadi nggak ada, dicek nafas nggak ada sama sekali. Artinya pada saat itu critical time lagi terjadi serangan jantung, langsung dilakukan BAD atau bantuan hidup dasar. Sehingga hidup ya. Sampai tadi pas kemarin 2 minggu lalu ketika saya senam di MDQ masih ketemu sama beliau, masih hidup, masih sehat. Nah, jadi itu segala sesuatu kemungkinan bisa saja terjadi. Nah, bagaimana sekarang tekniknya penanganannya? Ya sebenarnya kalau materi ini sangat panjang. Jadi selain BHD ada juga pemberian alat yang AED namanya kejut jantung. Kalau Bapak Ibu ingat AED itu ada biasanya di fasilitas umum ya, kayak di bandara ada biasanya ada yang kejut jantung. Kalau di rumah sakit besar sudah pasti ada. Jadi ditempelkan pen 2 buah, nanti dilihat di on-kan atau dihidupkan mesinnya. Kalau katanya shock, ditekan shock. Nah, itu merangsang jantung ya, karena kekuatannya sekian joule itu luar biasa kuat ya. Jadi merangsang jantung. Nah itu biasanya ada. Cuma di negara kita ya karena populasinya sangat
besar luas daerahnya, dan kadang-kadang kalau duluan jadi ya aman-aman aja ditaruh ya di bandara, di sarana umum, di pelabuhan segala macam. Karena kalau kita kalau tak dewasa hilang ya, gitu kalau kita tidak kita masalahkan memang itulah kondisi kita. Nah sekarang bagaimana? Jadi ketika kita menghadapi seseorang tidak sadarkan di depan kita, tiba-tiba nggak sadar, apa yang kita lakukan? Pertama danger, danger itu awasi sekelilingnya. Jadi kalau dia misalnya tidak sadarkan diri karena kesentuh listrik, kalau kita tolong, artinya tolong, kita bantuan, kalau ada dokter atau apa, tolong panggil ambulan, ya kasih tahu, ya. Kemudian kita cek nadinya itu dari sini, dari tengah lehernya itu ke bawah, karena tahan otot ya. Nama otot sternocleidomastoideus. Nah, kita tekan di bawah. Ada arteri karotis internal yang mengalir langsung ke arteri koroner, ya. Jadi kita tekan itu. Nah, paling lama Bapak Ibu ingat teorinya 10 detik, ya. Simpel. Coba Bapak Ibu tekan dari sini turun ke bawah. Nah, ini langsung tekan di sini kan tertahan sama otot ini. Antara otot sama jangkut ini kan segitiga ini tekan ke bawah, ya. Tapi kortis. Nah, 10 detik. Jangan lama-lama, jangan 10 menit kok mati. Gak ada respon nanti ke depan karena kita berpacu dengan waktu. Ahli kesehatan dunia mengatakan keterlambatan 1 menit saja bisa nyawa itu berkurang antara 7 sampai 10%. Ya, bisa dibayangkan kalau sudah 10 menit bisa dibayangkan setengah jam. Wah, sudah setengah jam udah hilang waktu. Sia-sia. Tapi 10 menit antara ya dan tidak, ya. Nah, itu. Jadi kalau ada kejadian itu waktu sangat menentukan. Seperti tadi saya bilang, di tempat kami sudah 2 orang yang sebenarnya dia meninggal tapi bisa hidup kembali. Karena waktunya sangat cepat ya. Di bawah 1 menit, yang satu lagi sekitar 3 menit. Sehingga bisa hidup dengan yang dibantu yang dasar. Tadi seperti saya bilang ya, pastikan aman dulu area, tidak ada listrik, tidak ada kaca ataupun apa ya, ular. Kemudian responnya terserah saja, pak gitu ya, cubit, tidak ada respon, minta tolong. Kalau nggak ada kita sendiri ya sudah, kita tekan tadi ya, dari tengah turun ke bawah, tekan sama tutup, tekan banyak agak dalam dikit, 10 detik. Tidak ada nadi, langsung lakukan kompresi. Jadi rumusnya CAB ya, C compression, ARB dan B stretching. Jadi pertama kompresi. Nah kompresi itu kita lakukan pertama tangan kiri kita sebagai tumpuan ke tangan kanan. Jadi gini, ya, nampak ya, ya, ini ya. Jadi kita taruh di antara 2 nipple, 2 butir susu ini, ya, kurang lebih, ya. Di tengahnya kita taruh di sini yang pertama, kedua di sini. Nah, baru kita lakukan kompresi. Kompresi itu ingat, ini harus lurus bu, jangan bengkok, jadi nggak maksimal, ya. Kedalamannya berapa? Nah, dia harus berkualitasnya itu adalah kedalaman minimal 5 cm kompresinya ya. Nih. 5 cm. Kecepatannya berapa? Dalam 1 menit harus lebih dari 100 kali, ya. Lebih 100 sampai 120. Kemudian minimal interupsi. Jangan ditanya orang yang interupsi, Pak lagi nggak apa-apa. Jangan ditanya, biarkan. Orang bekerja dengan waktu, ya. Bagaimana secepatnya merangsang jantung, ya. Nah seperti ini ya. Dan kita lakukan teorinya itu selama 30 kali, ya. 1, ulang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah setelah 30 kita beri bantuan nafas 2 kali, ya. 2 kali. Cara pemberian bantuan nafas adalah hidungnya ditutup, ya. Kemudian dahunya didongakkan ke belakang, ya. Ambil di sini, ini buka ini. Baru kita beri bantuan nafas. Tapi kita perhatikan dulu, dia meninggal bisa jadi ada berdasar di mulutnya. Misalnya rambutan atau kelereng anak dia, keluarkan dulu, ya. Baru bantuan nafas. Nanti ketika kita beri bantuan nafas,
Dia kalau yang baik itu adalah udaranya masuk ke paru, parunya akan mengembang kayak kita bernapas itu, naik turun gitu ya. 2 kali saja hembusnya ya, itu sudah standar internasional. Jadi kompresi 30 kali diselingi dengan 2 kali pemberian napas. Nah setelah itu apa? Kompresi lagi 30 kali. Jadi SOP-nya itu atau standar itu 30 kali kita kompresi, 2 kali bantuan napas. 30 kali kompresi, 2 kali bantuan napas. Nah, kemudian bantuan napas itu tadi saya bilang yang perlu diperhatikan, hidungnya ditutup, dahinya dikebelakangkan, didomakan, sehingga pangkal lidah angkat, selalu napas lancar ke paru. Ya, kita beri bantuan napas 2 kali saja, baru setelah itu kita kompresi. Tetapi biasanya setelah 30 kita cek dulu nadinya. Kalau nadinya ada, berarti dia hidup. Jangan kompresi lagi itu, marah orang tuh. Dia sadar tuh, sakit dia. Ya. Nah, kalau nggak ada nadi, langsung kita kompresi 30 kali lagi. Kemudian beri bantuan napas 2 kali. Kemudian kita cek nadi. Nadi tidak ada, kita ulangi lagi kompresi. Begitu seterusnya. Sampai kita keletihan. Biasanya 10 menit kalau 4 jam udah capek seorang dia. Kalau masih muda bisa setengah jam saja. Atau kita alihkan kalau ada tim medis datang, dokter atau perawat bawa alat lengkap gitu kan. Atau keluarganya sudah rela, Bapak jangan dikompresi lagi orang tua kami. Tapi ingat juga, kalau misalnya rumah sakit ya, ini Bapak ini umur sudah 80 tahun di ICU ya, problemnya banyak, dari paru, ginjal, sudah complicated ya. Nah tiba-tiba nggak sadarkan diri, sudah jangan dikompresi. Artinya apa ya? Ya boleh, cuman gayo lah mungkin ya, udah akan bisa lah sendiri, karena sudah komplikasi sekali ya. Tapi beda, misalnya tadi seperti lagi main tangkis, lagi main bola, main basket, atau anak muda, atau muda ya, tiba tanpa kita ketahui jatuh dia kan, bergerak. Nah itu tindakan awal. Lanjutan dari ini, sebenarnya tadi kalau tapi next time lah tadi, karena ini praktek kan, jadi ada alat ID kita bisa bawakan nanti, bisa dipindahkan, ditempelkan di 2 tempat, di bawah ini sama di atas, baru kita tekan tombolnya. Kalau katanya kompresi, kalau katanya shock, baru kita tekan shocknya. Maka arus listrik akan langsung mengesok ke jantung. Tapi kalau katanya nggak shock, baru kita shock. Tapi sampai ini aja lah kita. Jadi tadi teorinya pastikan aman, kemudian kita tolong orang, padahal sudah kita langsung cek nadi 10 detik tidak teraba, langsung kita kompresi tadi. Teknik kompresi harus lurus, kedalaman minimal sekitar 5 cm ya, jangan 1 cm, nggak respon ya, 5 cm. Kemudian kecepatan lebih 100 kali dalam 1 menit kalau dihitung. Kemudian jangan diganggu lagi Pak, supaya fokus orang menolong. Setelah 30 kali kompresi, baru pemberian bantuan napas 2 kali dengan cara ditutup hidung, didongakkan ke belakang supaya mulut terbuka dan pangkal lidah terangkat ke atas sehingga udara lancar ketika kita beri napas. Biasanya kita kemudian napas yang benar itu dadanya naik 2 kali. Kemudian setelah itu baru kita cek nadi, nggak ada nadi kita kompresi 30 kompresi 2 kali napas. Setelah itu cek nadi lagi, nggak ada nadi, ulang lagi kompresi. Ya. Kemudian kita napas 2 kali. Kemudian kita cek nadi, kalau nadi teraba jangan dikompresi. Ya. Nanti setelah itu paling kita usahakan posisinya recovery ya, posisi yang sempurna itu dia miring sedikit ini ya. Nanti kanannya ke gini, ininya lurus. Nah, sehingga nanti kalaupun dia muntah dia bisa keluar, jadi nggak masuk lagi ke paru gitu ya. Posisi recovery namanya. Tapi sementara itu mungkin kalau baiknya kalau bapak-bapak atau ibu ingin bagaimana mempraktekkan kompresi, sehingga nanti kalau mana tahu, kita nggak pernah ada ya kasus seperti ini ya, orang meninggal di depan kita, tapi mana tahu pas itu keluarga kita boleh melakukannya.
bantuan dasar ini sekedar membantu untuk merangsang supaya jantungnya bisa berkontraksi lagi. Yang mudah-mudahan ada harapan hidup muncul lagi. Ya, itu mungkin Ustaz. Pertanyaan saya jawab. Ya, kan? Posisi recovery tadi itu miringnya ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Jadi ya begini aja, begini aja. Jangan ke kanan. Ya, ini Ustaz. Nah, gini aja. Oh, recovery. Jadi kalau kita muntah, tapi kalau kita begini, muntah kita masuk lagi ke paru kan? Jadi dimiringkan saja. Jadi memberi nafas buatan itu disiapkan nafas kita. Iya, 2 kali saja. 2 kali dan ditambah lagi kita beri nafas sekali lagi. Mouth to mouth namanya istilahnya. Kalau di literatur di internet dibaca nanti mouth to mouth namanya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan Ustaz. Ada di mana Pak ini? Yang dekat ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kan cuma Pak Dokter. Yang saya tanyakan itu satu, apakah memang tidak ada tuntutan hukum kepada kita sebagai penolong pertama ketika dalam keadaan seperti itu? Gimana kalau keluarganya gara-gara kamu terjadi ini malah mati gitu. Nah, yang kedua, ulang nadi itu dalam pandangan kita saya itu ditanyakan mana yang kira-kira yang lebih di sini, apa di sini? Ya, terima kasih. Ya. Jawabannya kerumpamaan. Banyak langsung. Jadi Bapak Ibu, kita tahu kalau di kita sudah tersosialisasi dengan baik ya, para polisi, para petugas pemadam kebakaran. Jadi biasanya dia sudah mendapatkan ilmu ini. Dia sama dengan Bapak, non medis. Basicnya, dasarnya bukan orang kesehatan, bukan dokter, bukan perawat. Tapi karena sudah dapat ilmu, ya dia perlu lakukan. Dan seperti saya bilang, dimanapun temanya di searching kok. Kalau kita lagi menolong orang dengan kondisi tidak sadarkan diri, apalagi misalnya ada teman sebagai apa yang melihat itu ya, nggak ada tuntutan. Bisa kalau ada hal seperti itu pasti Ikatan Dokter Indonesia akan menolong ya, mengklarifikasi mungkin ada mispersepsi. Tapi yang jelas ketika seseorang menolong orang dalam kondisi tidak sadarkan diri itu nggak ada tuntutan karena dibebaskan dari tuntutan ya. Jadi apa nggak usah ragu. Yang kedua tadi pertanyaannya mengenai cek nadi. Memang secara umum kita bisa cek nadi di sini ya, kita tekan gitu kan. Tetapi yang sangat yang sangat kuat denyut nadi di sini Pak. Kenapa? Dia ini langsung ke arteri penuh jantung, aliran paling dekat Pak. Kalau sini jauh Pak, ada tahanannya lama-lama ya. Jadi tidak sekuat di sini. Jadi kita dari jantung ini kita pukul, nanti ada tertahan sama ototnya. Kalau bagus ditekan ke dalam rapadan kita ya. Nah, itu titiknya nggak ada nadi harus langsung kompres. Karena pada saat itu seseorang yang sebagai penolong itu bekerja dengan waktu, keterlambatan penanganan ya udah langsung ke kamar kembali satu ya gitu. Sama seperti yang saya bilang tadi kan, contohnya bila mau ditangkis jatuh dia ya sekedar diempus diangkat dipegang kakinya ya nggak ada juga gunanya ya kan. Kenapa? Pusat sekali ke depan jantung. Jadi kalau jantung itu jadi sebagai pengawit ketika jantung itu berkontraksi dia menyemprotkan darah di seluruh tubuh kita, memberi makan sel oksigen dari kaki sampai ke kepala ya. Ketika jantung itu tidak bergerak maka oksigen nggak ada, makanan nggak ada, ya nggak ada aktivitas semuanya. Kalau direkam jantung tuh gambarnya bukan aja tuh rumus ini. Tapi kalau kita misalnya bapak NCU kan medical check up, yang bisa kesehatan tahunan gitu ya. Kalau direkam jantung kan ada gambar kayak rumput itu pak ya, istilahnya ya. Nah, kalau kita hidup tuh kan. Tapi kalau lo lihat, lihat aja pak lurus ya, nggak ada rangsangan. Nah itu gunanya kita melakukan kompresi supaya merangsang jantung ya. Sebelum alat yang lebih canggih kayak defibrilator atau AED datangnya, itu
itu lebih kuat lagi ya, shocknya ke jantung. Jadi kalau alat itu ditembakkan sini itu kalau apa, makanya ketika akan di shock itu dengan alat kejut jantung itu semua orang harus menjauh. Kenapa? Kalau dia megang, dia kena sentuh juga. Ya bahaya itu, bisa terpental ya. Saking tingginya energi listriknya, ya. Nah, alatnya biasa ada di rumah sakit, AED atau defibrillator, alat kejut jantung namanya ya. Nah, nanti kalau next time ada waktu bisa saya angkat. Angin duduk itu sama kan dengan apa Pak? Dalam pandang kita orang kadang-kadang ada istilah angin duduk. Nah, itu persepsi yang salah. Bacanya di internet Pak ya. Jadi sering kita apa ya? Aduh, saya nggak nyaman nih, kayak masuk angin nih. Padahal saat itu sebenarnya lagi serangan jantung langsung ya. Prosesnya kan lambat sampai betul-betul tersumbat total. Nah, baru lewat orang. Lewat maksudnya kayak kamar mobilisasi gitu Pak. Ya. Jadi maksud saya kalau kita ada yang misalnya tengah malamnya lagi tidur atau kita lagi bawa mobil ya dari sini mau ke Padang, tiba-tiba di perjalanan sampai ke Kubu itu dia di dada kita lama 10 menit 15 menit hilang. Bapak Ibu segeralah cari apa sarana kesehatan setempatnya, rumah sakit atau klinik yang memastikan nih aman kita enggak, jantungnya aman enggak. Nah kalau kita merasa oh ini angin duduk nih kasih putih, padahal serangan jantung nih dikasih minyak kayu putih kan, ya sudah tuh nggak bergerak, lewat, ya. Nah itu jadi sangat hati-hati kita dengan ini ya, hal-hal seperti itu. Waspada ya, supaya apa? Supaya ada di penyesalan, ya. Misalnya apa? Yaudah orang itu dia tidur lah. Kemudian 1 jam lagi, kemudian kita pegang lagi, udah lewat ya. Nah, kakak lumayan. Gitu. Jadi hati-hati aja, ya. Ya silakan. Ya. Yang saya tanyakan, waktu kita memberikan nafas bantuan itu, kekuatannya apa? Sedang apa sedikit? Apa seberapa keras nafas kita untuk menyiapkan itu? Makanya. Ya, ya. Sebenarnya tadi saya bilang selain dari pertama lagi kompresi, jangan diganggu orang kompresi, juga jangan hiperventilasi, nggak boleh berlebihan, sedang-sedang aja Pak, agak kuat tapi ya. Jadi kita memastikan bagaimana nanti parunya akan naik ya, gitu ya, naik sedikit, turun, naik, seperti kita bernafas lah gitu ya. Jadi nggak perlu blok, nggak kayak gitu Pak. Jadi kalau orang lagi memberi bantuan nafas, misalnya kita pas pulang bersama makan jengkol kan dia kan nggak bau juga kan. Kenapa kita sadar ya? Tapi memang SOP standarnya begitu ya dunia. Tapi ini sudah keputusan ahli kesehatan dunia ya. Jadi tekniknya sama. Jadi ilmunya juga dari WHO juga ya, dari American Heart Association. Jadi sama ilmunya. Kompresinya 30 kali, bantu nafas 2 kali, dicek nadi, nggak ada teraba nadi, kompresi lagi. Nah. Ada lagi pertanyaan? Hah? Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah Pak Dokter, bagaimana kalau seandainya umpamanya bukan ada yang hanyut atau tenggelam untuk membuat nafas buatan bagaimana? Terima kasih. Iya, betul. Kayaknya bagus sekali Bu. Jadi jawaban sama. Jadi kita lihat misalnya ada ada seorang yang tenggelam, yang tekniknya mungkin pada anak-anak mungkin kompresinya tidak sampai 30, mungkin bisa 15 kali 2 ya, 15 kali 2 gitu ya. Tapi tergantung umur juga ya, saya nggak hafal juga teorinya, tetapi intinya sama, kompresi kalau yang dewasa 30 kali, 2 kali nafas. Nah kalau orang tenggelam, kemudian kita lakukan aktivitas di luar itu, selanjutnya responnya ya nggak respon dia ya. Termasuk juga kalau orang hamil kan kalau kita kompresi kan darah ya nanti nggak mengenai jantungnya juga kan.
Tapi setidaknya dengan pertolongan itu terpuaskan ya. Misalnya kalaupun hasilnya meninggal ya seseorang itu, tetapi setidaknya kita sudah membantu maksimal ya. Kalau dunia kedokteran itu sangat dihargai lah sebenarnya pertolongan itu oleh orang awam ya. Biasanya kalau di luar negeri itu mungkin pernah dengar ya 119 atau apa lah ya, itu ya nomor emergency ya. Kita akan diakses 24 jam itu terkonek ya. Jadi misalnya dia apa bingung dia ya, di depannya tiba-tiba ada orang itu terjatuh, minta tolong, apa yang bisa dilakukan? Biasanya mereka akan beri instruksi, kamu langsung cari daerah aman, kemudian lakukan kompresi dada. Tadi saya bilang kompresi kedalamannya minimal 5 cm. Nah, harus cepat juga kompresinya. Gitu. Begitu Bu, jawabannya sama Bu tindakannya. Jadi tujuannya sama Bu tadi. Intinya bagaimana merangsang supaya jantung itu berkontraksi lagi. Kalau dia berkontraksi lagi, artinya darah disemprotkan lagi ke seluruh tubuh. Darah itu di dalamnya ada oksigen. Itu menghidupi sel-sel kita dari kepala sampai ke kaki. Tapi kalau jantung kita tidak bergerak karena serangan jantung, karena tersumbat itu, maka secara otomatis semuanya organ di tubuh di dalam sampai seterusnya akan mati, sifatnya irreversible ya. Betul tidak berfungsi. Begitu. Assalamualaikum Ustaz. Ustaznya Ustaz Rafael. Iya, silakan Bu, silakan. Bismillah, gini Pak Dokter, penyakit gejala awal dari penyakit jantung itu dan bagaimana dengan membedakannya dengan asam lambung? Ya. Karena ada juga yang bilang jantung itu gejalanya pertama dengan asam lambung. Kebetulan ada kemarin dulu pernah teman saya meninggal, suami teman meninggal sakit jantung. Cuman selama ini dia merasakan dia asam lambung katanya gitu. Jadi istrinya heran. Di dokter suami itu tetap jantung. Yang dirasakan selama ini hanya asam lambung katanya gitu. Jadi gimana bedakannya asam lambung dengan gejala jantung? Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya luar biasa bagus banget ya. Jadi area jantung sama daerah lambung ketika ada terjadi masalah kesehatan, jadi persarafannya sama. Jadi sensasi nyerinya kurang lebih sama. Ya. Jadi ketika arteri koroner jantung kita tersumbat menimbulkan nyeri. Ketika asam lambung kita berproduksi lebih banyak dari biasanya, kemudian dia reflux naik ke atas, memberikan sensasi nyeri kurang lebih mirip-mirip ya dengan deguan jantung. Saya ingin menyarankan, betul bukan Ibu, sebaiknya kondisi seperti itu supaya kita aman, pergi ke sana kesehatan, ya, dicek kandungan jantung. Kalau irama jantungnya normal, berarti ada asam lambung, ya, atau dispepsia, istilah kedokterannya ya, sakit mah ya, istilah umumnya, ya. Tapi kalau lagi serang jantung ada gambarannya tuh dari garisnya itu agak naik ya. Cuman kalau belajarnya agak 5 SKS juga agak panjang ceritanya. Jadi intinya dokter akan bisa membaca ini lagi serang jantung. Maka dokter di depan tuh dia kritik tuh, dia pasti lagi tidur terkejut tuh Pak. Karena dia harus cepat memberikan pertolongan ya. Setidaknya kalau dia masih hidup mungkin pertolongan awal pemberian biasanya oksigen, aspirin gitu ya. Ada obatnya yang standar lah gitu ya. Nanti kita konsul sama dokter jantung. Biasanya kalau dokter jantungnya melihat bahwa itu risiko tinggi, langsung hari jam itu juga harus ke ICU rumah sakit untuk dapat tindakan kateter jantung namanya ya. Nanti dicek kalau sumbatannya lebih dari 70% bisa dipasang cincin di jantung kita atau ring ya, namanya ring. Tapi setelah hari aman, long lah aliran darah, gitu. Jadi betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ada keluhan di darah dada sama ini ya, sebaiknya kalau keluhannya itu kok udah 10 menit, 10 jam, 20 menit gak hilang-hilang ya, segera aja cari ini ya,
pertolongan ke rumah sakit atau ke klinik yang ada rehab jantung sehingga tahu kondisi jantung kita aman atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau kita karena asam lambung ya, kemudian kita nonton TV kan, rupanya ini saudara kita atau orang kita udah nggak bergerak hasilnya. Ya, kalau serangan jantung betul ya, jadi nanti jadi salah nih kan, agak telat penanganannya. Kalau soalnya cepat, kita udah tahu, wah, jadi tindakannya preventif pencegahan supaya bisa kondisinya lebih aman, mungkin yaitu harus ke sarana kesehatan terdekat ya, yang tahu lah, nggak tenang juga kita kan. Begitu Bu. Dok, Ya. mungkin bisa di zoom sedikit posisi tangan tempat kita menekan itu aja mungkin Ya, di mana betul? Ya, tadi saya jelaskan ya. Jadi ini tumpuan. Jadi ini tumpuan. Kemudian ini untuk yang menekannya, dua ini kita ginikan. Jadi posisinya kan dua puting susu ini kurang lebih lah ya. Di tengahnya ini. Nah, makanya arah ke jadi ininya lurus, tidak bengkok ya, harus cepat. Gitu ya. Yang menunggu itu telapak tangan atau bagian sisi Ini punggung tangan ini sebagai tumpuan. Nah ini seperti ini ya. Nah, ini tak. Jadi ini menekan ke sini, ini sama-sama. Dia seirama. yang di bawah yang ininya ya. Ya. Sama. Jadi ini ke bawah, ini ke bawah juga sama-sama. Seirama dia. Gitu. Nah, antara dua ini di tengahnya kalau di sini. Nah, ini titik tumpuan karena jantung kita di sini, Pak. Kurang lebih di sini lokasinya. Nah, itu dengan harapan kita kompresi dia bisa timbul kontraksi lagi, dia bisa bergerak lagi. Nah, itulah gunanya kompresi dada. Itu tulang tengah. Ya, gitu Pak. Iya. Turun terus karena kita, tapi karena dia nggak sadar dia kan nggak tahu. Tapi kalau dia sadar kena tinju sama sakit. Kamu mau coba silakan. Jadi biar tahu ya, coba teknik tadi saya bilang tekniknya 30 berbanding 2 tahu kan, 30 kompresi 2 bantuan nafas, lalu cek tadi nadi nggak ada, ulang lagi kompresi ya. Nah, coba. Dua. Jadi bahu tuh begini Pak, jangan apa jangan betul sepoin dia. Ini. Jadi usahakan dia rekuel sebentar. Rekuel itu berbalik dadanya ke atas dulu, kita kompresi lagi, balik ke atas, kompresi lagi gitu ya. Jangan gini. Ini jangan salah besar ya. Jadi betul-betul seirama ya. Cepat. Jadi antara ini sekuennya. Nah ini nafas tadi kan, itu dongakkan ke sini, ditutupin. Bisa naik sini. Ada nampak? Laki-laki perempuan dok. Biasa naik. Ya. Apa perlu dibuka bajunya dulu dok? Berikan itu. Iya. Sebaiknya kita buka bajunya biar jelas. Tadi itu ya. Itu. Ada yang mau coba Bapak? Mana tahu nanya supaya kita mengingat lagi kejadian kalau ada kejadian, jadi bisa memberi bantuan lebih banyak. Ya. Posisi kepala pasien itu memang harus sebelah kiri atau? Ya, kita posisinya berada di sebelah kanan Pak, dari pasien. Ya, sebelah kanan. Atau baru coba dulu, gimana? Oh, boleh, tapi kita di sini. Ya, pokoknya sebelah kanan. Posisi kita itu di sebelah kanan. Ya, oke. Jadi kalau dia di sini, kita sini. Kalau dia di sini, kita sini. Ya, itu kita. Sama dengan apa?
kalau kita diperiksa oleh dokter kan lagi tidur kan, posisi dokter di kiri atau di kanan dari pasien kan sebelah kanan biasanya. Nah, sama kayak gitu juga. Itu kalau nyerinya terasa bagian mana kalau indikasi? Jadi, betul Pak, bagus itu pertanyaan. Jadi ciri-ciri kalau serangan jantung lagi berlangsung tuh nyerinya tuh tidak bisa ditentukan secara pasti ya, tapi di dada, seringnya di dada sebelah kiri, dia menjalar, ya, menjalar ke lengan, menjalar ke dagu, atau tembus sampai ke punggung. Dan nyerinya itu intensitasnya nyerinya sangat gitu. Kalau misalnya saya kasih nilai lah antara 0 sama 10. Jadi kalau 0 itu tidak berasa apa-apa, 1 sedikit, 10 meraung, menangis karena kesakitan. Sama kayak inilah, otot kita kena pisau, berdarah gitu kan, dikasih asam suka menangis sakit luar biasa, kayak gitulah sakitnya. Jadi kalau serangan jantung itu nyerinya itu intensitas makin lama makin menaik. Jadi nggak hilang ya. Kenapa? Karena tersumbatnya arteria jantung itu, otot jantungnya akan memekat. Tolong saya segera. Kalau kita nggak respon, nggak lancar alirannya, mati dia. Makanya dia nggak bergerak. Nah, itu. Jadi itu loh gunanya kita operasi itu supaya harapannya bisa lancar, dan darah bisa berkontraksi lagi. Nah itu gunanya supaya kita melakukan kompresi dada itu. Begitu Pak. Katanya Pak. Silakan Pak. Ya, pernah kita lihat di YouTube Pak, tangannya diangkat toko gitu. Apa benar Pak? Enggak ada juga. Nggak ada. Sama juga kakinya ginting ada juga. Itu nanti jantungnya. Bagaimana kita merangsang jantung, sedangkan ada kejut jantung itu yang saya nggak tahu listriknya kekuatan berapa megawatt, saya nggak tahu ya. Pokoknya luar biasa indah. Makanya ketika alat kejut jantung itu ditempelkan pada orang yang nggak sadar tadi, semuanya harus menjauh. Termasuk operator yang dokter yang lupa itu. Dia akan dari jauh pada kita kabel panjang ini, kan di sini. Tapi nggak boleh megang si korban. Kenapa? Karena dia megang dia kesentuh juga. Nah itu artinya kalau di depan kita langsung ada ini, kita tempelkan, dia tak kuat. Ada gambarnya di bagian dada atas, di bagian dada bawah. Tapi umumnya kan susah ada ID ya, termasuk di Indonesia juga susah. Ada serangan jantung langsung ID enggak, biasanya di depan kita ya kita langsung operasi dulu sampai petugas datang. Biasa petugas datang tuh dia bawa ID, alat kejut jantung namanya, ID ya, automatic external defibrillator, ya. Jadi tepuk-tepuk tangan tuh nggak ada gunanya. Enggak ada juga gunanya. Yang berguna tuh dikompresi. Ya. Misalnya peraman lagi main di Singapura ya, tiba depannya ada serangan jantung. Misalnya kalau ada bisa tahu nomor emergensi ya, biasanya 119 atau 108 lah gitu ya. Untuk pasti directionnya tuh Anda langsung kompresi dadanya kedalaman 5 cm. Kompresi terus menerus sampai kami datang. Pasti anjurannya itu. Bisa tengok di film-film itu, misalnya lagi serangan jantung, direction dari operator emergency biasanya sarannya selalu sampai ke tugas datang. Ya boleh Pak, silakan. Tadi kompresinya 30 Pak, kita hitung aja sampai 30, baru beri bantuan nafas 10 kali. Tadi kan setelah operasi kita bantuan napasan 2 kali. Interval yang waktunya berapa? Jadi kita napas yang pertama, ambil nafas, hembuskan lagi. Seperti itu. Setelah itu baru cek nadi, nggak ada nadi, kompresi lagi. Terima kasih. Ya. Jadi kita berikan nafas orang, terus kita bernapas susah banget. Nggak efektif jadinya hembusan kita. Mungkin kita cukupkan dulu. Ya, oke, silakan. Kita kita bahas di podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.